Halo Bala Muda, welcome to Oskadon. Obrolan seru RDK di bulan Ramadan. Bareng gue Dava. Bareng gua Kavi. Dan gue Kansa. Oskadon. Jadi kita di sini mau ngapain sih guys? Oke, jadi di segmen kali ini sedikit berbeda, enggak deng, lebih berbeda dari segmen-segmen biasanya di RDK. Karena di segmen kali ini kita bakal sharing-sharing tentang experience orang-orang horor pastinya yang kita temuin dari beberapa sumber, ada yang dari thread di X ya. Serta juga ada dari pandangan Islam ya, Sa? Iya, betul. Makanya buat Bala Muda yang penasaran tetap stay tune terus bareng sama kita selama beberapa menit ke depan. Oke, pertama-tama gue bakal nanya sama kalian berdua. Kalau misalnya kalian dihadapi sama satu situasi, tinggal di kosan dan tiba-tiba ada hantunya tuh, kalian bakal kayak gimana? Kalau gue pindah kos. Sama sih, gue juga pindah kos, kabur pasti. Kalau misalnya di rantauan nih, dan tiba-tiba kalian gak ada duit, atau kalian bakal pindah kos juga? Nah, kalau gua sih paling ya kalau nggak pindah, kalau misalkan bisa maksa gitu pindah kos teman, cuman Iya. ya kalau nggak ya udah Sama sih, mau sama. gimana lagi gitu. Jadi hadapin aja lah ya hantunya ya. Sama nih, kayak cerita dari salah satu mahasiswa tahun 2005. Namanya dia tinggal di Jogja, seorang mahasiswa, dan ngekos di salah satu daerah di Jogja juga. Dia pernah mengalami gangguan-gangguan makhluk halus. Salah satunya yang pertama kali dialami oleh Rizky itu gagang pintu kosannya tuh gerak-gerak sendiri. Ada salah satu temennya, yaitu namanya Wawan. Dia juga nginap di kosannya, terus sholat kan pastinya. Dia ngadep jendela. Terus pas dia habis sujud kan, kalau sujud kan kayak gini kan. Tahu gak di depan jendelanya ada siapa? Kuntilanak. Lagi natap dia. Gue jujur takut banget kalau misalkan lagi ibadah terus digangguin gitu, cerita-cerita kayak gitu gue takut banget. Iya, dari semua cerita sebenarnya yang paling gue takut denger itu cerita horor kalau lagi ibadah gitu. Nah, terus habis dia sholat nih, temennya kan datang tuh. Karena kan dia teriak juga. Terus pas temennya datang, ada kain gitu. Lewat gitu. Menurut kalian apa? Sosok yang tadi sih yang di depan dia lagi sholat. Pasti soalnya kan udah obvious banget kan. Iya. Kalau kata gue, bisa aja gak sih ibu-ibu habis sholat isya, kan pada mau kena. Tapi ngapain gak sih di depan dia di jendela? Kan jalan. Dan itu kan di kosan. Itu kan ada apa udah cerita. Lu belum? Lu udah cerita gak? Nah, kalau gue dari sebenarnya dari pribadi gue sendiri ya, dari setiap gangguan yang pernah gue dengar, gue tuh paling takut sama gangguan mereka yang mengganggu kita saat lagi ibadah. Lu pernah nggak sih kayak dengar kita lagi baca, ketika kita digangguin, terus kita coba baca surat atau doa-doa untuk mengusir mereka, tapi justru mereka malah ngikutin gitu. Pernah dengar tapi nggak pernah ngalamin sih, jangan sampai. Gue ada beberapa cerita tentang itu. Jadi cerita yang pertama itu ada dari Feral Bramasta. Nah, waktu itu dia sempat cerita di channel YouTube-nya Ricis. Nah, dia cerita ada saudaranya gitu lagi main games, lagi main HP di atas. Terus dia kayak pas lagi main HP tiba-tiba mati lampu. Udah kan lagi mati lampu, dia tiba-tiba dengar kayak ada suara langkah kaki kayak tek gitu. Nah, itu posisinya di atas ada, dan ketika dia buka pintu itu deket tangga untuk turun ke bawah. Nah, pas dia dengar kayak hentakan kaki gitu, dia tanya lah ke bawah, dia keluar, terus dia bilang ada neneknya kan di bawah. Dia mastiin, "Nek, ada di bawah," gitu. "Lu denger nggak tadi?" Terus neneknya jawabannya, "Iya, di bawah," gitu. Ya udah, berarti dia cuma kayak sekedar make sure kalau itu tuh suara dari neneknya gitu kan. Nah, terus udah sama dia nggak dihirauin lagi, dia balik lagi ke kamarnya sambil masih main HP. Terus pas lagi main HP kayak ada sekeliwat-lewat gitu lah, kayak gitu. Terus kan ya namanya remang-remang ya, jadi kayak yang ini HP nih di ruangan yang gelap,
cahaya cuma kita doang kan, tapi kita tetap masih bisa ngasih dari sudut mata kita tuh kalau ada yang lewat tuh pasti ada yang kelihatan. Nah pas lagi main HP gitu dia ngeliat ada yang lewat, terus dia cuma kayak ya udah akhirnya dia istighfar doang kan, dia istighfar. Ada lagi beberapa kali, nggak cuma sekali, dia lanjut istighfar sambil main HP-nya, sambil ngerasa deg-degan juga sebenarnya, tapi ya udah kan karena mati lampu juga, dia tetap sambil main HP sambil istighfar. Dengan beberapa kali ada penampakan sosok yang lewat, terus dan suara hentakan itu tuh tetap berulang kali, makin lama makin cepat. Nah terus ada pas yang terakhir hentakan kaki itu ada, dia kayak nggak tahu kenapa kayak spontan tuh ngelihat ke atas gitu. Nah pas dia ke atas tiba-tiba ada sosok yang ngikutin dia istighfar kayak gini. Astagfirullah. Lagi kayak gini. Iya, lagi kayak gini seperti kayak astagfirullah gitu, kayak Seperti gitu ya. Iya, Serem banget. Kayak gimana sih? Lo baca doa berniat untuk mengusir mereka, tapi mereka justru malah nantangin lo gitu. Dan kadang-kadang dibenerin, kadang-kadang dikoreksi. Iya, benar. Terus ini ada lagi cerita yang kedua dari ceritanya Scary Things Podcast. Cuma waktu itu mereka lagi cerita di TikTok. Jadi ada pasangan suami istri, sama kasusnya lagi mati lampu juga nih. Terus mereka sholat isya deh kalau nggak salah, waktu lagi sholat isya dengan satu lilin di depannya untuk ya pencahayaan aja gitu. Nah yaudah kan kayak suami istri lagi sholat, yang suaminya jadi imamnya, ibunya jadi makmumnya. Terus di tengah-tengah sholat tuh ibunya tiba-tiba kayak Ngigo. Bukan ibu-ibunya tuh batal, entah dia mungkin kentut gitu ya. Dia batal, udah dong, dia udah yakin nih batal, akhirnya dia ke kamar mandi untuk wudhu ulang lah. Nah, tapi si suaminya ini ngerasa masih ada ibunya, masih ada istrinya. Ya karena dia nggak tahu kan dia di depan kan posisinya, jadi dia nggak tahu kalau istrinya tuh lagi keluar. Nah, pas dia lagi lanjut sholatnya, dia dengar suara keran dari kamar mandi. Nah di situ baru dia sadar, oh kayaknya istrinya nih lagi di kamar mandi. Nah yang di belakang mungkin dia udah sholat sendiri nih, udah nggak ada makmumnya gitu. Udahlah dia sholat sampai salam, masih ada suara keran katanya. Terus berarti kan itu artinya istrinya masih ada di kamar mandi kan. Ya udah dia salam, terus dia ke kiri nggak ada apa-apa. Terus pas dia nengok ke depan, tiba-tiba udah ada kuntilanak di depan lilinnya sambil kayak menyeringai pelan-pelan. Terus tiba-tiba lilinnya ditiup. Terus yaudah dia tiba-tiba gelap aja di situ. Terus gimana kelanjutan? Istrinya teriak atau dia gimana? Nggak ada kelanjutan sih, intinya. Ya udah setelah ditiup, artinya dia di situ lagi gelap-gelapan bareng sama sosok di depannya. Dan istrinya juga nggak tahu tuh lagi ya? Iya, dan istrinya mungkin nggak tahu ada kejadian itu yang dialamin suaminya. Iya, terus banyak banget ya, tapi ya cerita ibadah gitu. Sampai gue juga pernah nemuin ada video gitu loh di salah satu platform media sosial gitu. Dia baca ayat kursi malah diketawain. Emang suka kayak gitu. Terus ada lagi cerita, ini bukan dari ibadahnya umat muslim, tapi ada Kristen. Iya, jadi dia cerita tuh dia biasa kalau misalnya nonton film, dia ke toilet dulu. Buat biar selama nonton film nggak ada kayak kebelet pipis gitu kan. Di bioskop? Iya, di bioskop, di toilet bioskop. Jadi nih dia masuk ke toilet bioskop, terus suka refleks nggak sih kalau misalnya kita lagi nutup pintu toilet, ya udah pandangan mata kita kadang kelihatan ke bawah gitu. Nah di bawah kan kalau pintu toilet tuh suka ada ini kan, ada celah ya. Nah dia lihat tuh ada bayangan bolak-balik. Dan biasanya kayak nggak wajar aja nggak sih, karena kalau orang nunggu di toilet biasanya tuh antrinya ya bukan di depan pintunya kalau di mall biasanya, tapi di sebelum lorong, tau gak sih? Jadi yang mana pintu itu kebuka duluan, yang baris paling depan dia masuk gitu, nggak di depan pintu toiletnya. Nah dia cuma lihat tuh bayangan doang bolak-balik, nggak ada sepatunya, nggak ada kakinya gitu, nggak ada bayangan sama sekali. Terus dia mulai ngerasa gelisah nih, mulai ngerasa takut. Iya, terus dia tutup matanya sambil berdoa, kan doanya kayak gini, karena kayak Bapaknya yang ada di surga gitu. Terus ya udah dia masih dengan tutup mata kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa perasaan dia tuh masih takut, tapi dia pengen membuka matanya. Terus tiba-tiba di depan dia kayak gini, Bapak kami yang ada di surga. Kuntilanak? Ya gue nggak tahu sih sosoknya, tapi kayaknya iya sih kuntilanak, kayak sosok perempuan gitu dibilang. Jadi sama kasusnya mereka tuh diledekin pas lagi berdoa, sama kayak kita.
sebenarnya tuh ya kayak kenapa ya setan-setan kayak lebih seneng banget ganggu kita kalau lagi ibadah. Nah, ini gue juga ada cerita. Banyak ya? Bukan cerita sih sebenarnya. Ini dari film. Kalian tahu nggak sih? Tuh? Jadi sekarang tuh udah banyak tau film-film tentang hantu atau gangguan-gangguan ketika kita lagi melaksanakan ibadah. Benar. Lagi banyak. Nah, yang gue dapat ini film-film umat muslim sih. Rata-rata ya? Iya, ada Makmum, pasti tahu kan film Makmum. Terus ada Kanzab. Terus ada lagi Munkar yang baru banget kemarin kemarin. Nah, terus ada Munafik. Kalau nggak salah Munafik itu dari Malaysia deh. Sama ada nih Keramat Tunggak. Nah, di film gue juga kurang tahu sih, belum sempet nyari ya. Nah, intinya gue lihat potongan scene gitu di Keramat Tunggak, dia ngikutin si ustadznya lagi bacain dia, terus dia ngikutin kalau nggak salah Al-Fatihah, dia lagi baca Al-Fatihah terus ngikutin Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kayak gitu sambil menyeringai gitu. Nah, terus si ustadznya ini baca ayat kursi. Pas baca ayat kursi baru si setannya ini ngerasa takut. Nah, tapi katanya ada yang bilang setan tuh juga bisa baca ayat kursi, cuma dia nggak bisa baca kalimat terakhirnya yang ya uduhu hifzuhuma wa walalil azim. Nah, itu dia nggak bisa, atau kalaupun dia bisa itu bacanya pasti salah. Jadi katanya ketika kita dihadapin dengan gangguan tersebut, ya udah kita tetap fokus aja baca ayat kursi. Berarti ada kemungkinan tuh lagi baca ayat kursi di awal-awal tuh diikutin sama dia tuh. Iya, ada kemungkinan. Tapi dia tuh nggak bisa katanya baca kalimat terakhir. Iya. Tapi gimana sih pandangan kalian kalau film-film yang kayak gitu kayak malah bikin kita takut sama ibadah gitu kan, apalagi lagi di bulan Ramadan kan, padahal kan setan-setan lagi dikunci gitu, tapi katanya sih setan-setan yang ini doang yang kuat gitu. Kalau setan-setan gangguan-gangguan sepele kayak jangan sholat, jangan usah puasa itu mah nggak dikunci gitu. Iya. Ternyata kayak gitu. Tapi ternyata ada tahu emang setan tuh banyak banget jenisnya. Ada setan yang emang gangguin rumah tangga, ada setan-setan yang di pasar. Nah, karena ini kita lagi bahas tentang tadi pembahasan gue tadi yang mengganggu orang ibadah, ada setan namanya Walhan sama Kinzib atau Kanzab sih disebutnya. Nah, setan Kanzab itu dari Walhan dulu deh. Setan Walhan itu adalah setan yang ngeganggu saat orang wudhu. Kalian tuh pernah gak sih abis wudhu terus kayak ngerasa ragu, ini udah batal gak ya gitu, kita tadi najis gak ya, kentut gak ya, kayak gitu. Nah, itu ada setan namanya Walhan. Nah, kata Nabi tuh ketika kita dihadapin sama rasa gelisah itu tuh jangan langsung diputusin kita tuh batal. Karena selama kita belum dengar suaranya atau nyium baunya, itu bisa jadi gak batal. Dan kalau misalnya kita turutin kayaknya batal nih, terus kita wudhu, terus udah wudhu kita ngerasa itu lagi, di situ justru setan bakal permainin kita gitu loh. Senang, dia senang. Nah, kalau yang kedua ada setan Kanzab. Nah, dia tuh mulai gangguin manusia adalah ketika seseorang lagi mulai bertakbir, lagi takbir atau ihram. Nah, disitulah dia mulai gangguin kita. Jadi kan kalau misalnya kita sholat, biasanya kita cari waktu tenang ya, kita tenang dulu dan kita udah nggak mikirin apa-apa. Tapi justru ketika kita udah mulai sholat, dia malah kayak kita malah kayak gak khusyuk gitu loh, kepikiran kemana. Nah, pada saat itu katanya tuh Nabi menggambarkannya ya, mereka gangguin kita dengan ngomong kayak uskur kada, yang artinya ingat ini, ingat itu. Nah, itu yang bikin kita tuh jadi gak fokus sholatnya. Nah, ya kayak gitu. Pantes aja ya, pasti Bala Muda juga relate gak sih sama kayak setan-setan ini, tapi gak tahu namanya gitu kan. Lumayan ilmu tadi tuh. Ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga di bulan Ramadan ini Bala Muda juga bisa kuat-kuatin imannya terus ya kan. Apalagi kan setengah dari setan itu udah pada dikunci. Jadi Bala Muda gak ada alasan tuh kalau males-malesan. Apalagi yang kalau misalnya udah gak kuat nih, kita kelaparan mau batal, bilang itu gangguan setan. Gak, itu mas sebenarnya lu temennya setan sih. Ingat Bala Muda, setan itu dilawan ya Bala Muda. Itu dilawan. Betul. Lawan. Gimana cerita kita? Jujur kayak serem banget sih cerita-cerita masing-masing dari kita. Relate banget lah. Relate banget. Tiga-tiganya lah. Kita ada pasti Bala Muda yang ngerasain antara cerita lu, cerita gua, cerita Kansa. Iya. Kayak udah gak sih? Ya udah. Nah, jadi itu Bala Muda cerita dari gua, Dava dan Kansa. Kalau misalkan buat Bala Muda yang suka sama video ini, bisa gimana Kansa?
Bisa langsung aja komen di video ini atau ke DM di Instagram kita @rbk_fm. Atau juga bisa lihat konten menarik kita lainnya di TikTok dan X kita @rbkfm. Nah, segitu aja dari kita. Kansa pamit undur diri. Kavi pamit undur diri. Dava pamit undur diri. Sampai jumpa di